Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama untuk market cap sektor cryptocurrency berada di area 2,63 triliun dolar. Indeksnya altcoin berada di area 15 dan VN Index mengalami penurunan 2 poin teman-teman ya. Oke, sembari kita menunggu ya kan, menunggu daripada pelistingan King Paus ya. Semoga saja kalian nanti JP semua ya teman-teman ya, dan semoga saja harga pelistingannya tidak mengecewakan. Dan kalau kalian ingin open posisi short untuk si Paus karena akan listing juga di market derivatif teman-teman ya, itu baru di Max Global. Silakan buat kalian yang ingin membuat akun di Max Global, link saya taruh di deskripsi teman-teman ya. Enak, biasanya token airdrop itu setelah listing dia akan mengalami pumping, habis itu terjadi koreksi gitu ya. Oke. Dan kali ini teman-teman ya, kita ada sedikit informasi nih buat kalian para pemegang PP Coin teman-teman ya. Semoga saja PP itu bisa masuk ke dalam ranah 20 besar atau 15 besar ya dalam waktu dekat. Amin ya. Kalau kita lihat secara overallnya untuk PP sendiri udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman, sekitar 66 jutaan ya secara overall teman-teman ya. Kenaikan yang luar biasa ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya dari circulating supply juga masih terlalu tinggi teman-teman ya, sekitar 420,68 triliun dolar. Jadi circulating supply-nya tinggi, makanya di sini PP untuk mencapai di area 1 rupiah juga harus membutuhkan market cap yang cukup tinggi, kecuali nanti PP mengeluarkan statement ya untuk burning atau ngeluarin proyek teman-teman ya, dimana dari hasil pendapatan tersebut bisa digunakan ya mungkin 50%-nya untuk membakar token PP ya. Mungkin kita akan melihat pengurangan daripada circulating supply, tentunya market cap juga nggak akan membengkak nantinya. Amin ya, semoga saja PP kedepannya semakin bagus lah ya. Dan masih sama tentang prediksi daripada Crypto Elite teman-teman, yang dimana dia memprediksi untuk PP itu bisa naik 40 kali lipat ya. Kita nggak mulu-mulu PP harus bisa ke area 40 kali lipat teman-teman ya, tapi dia bisa naik 5-10 kali lipat itu udah luar biasa teman-teman ya. Itu pun kita udah profit maksimal teman-teman ya. Dia bisa naik 10 kali lipat aja, waduh, holder PP auto jadi jutawan ya, apalagi sampai ke area 40 kali lipat. Apa nggak guling-guling tuh isi dompet. Dan berikutnya teman-teman ya, PP itu mengincar ya kenaikan atau rally sekitar 85% teman-teman ya. Karena di sini teman-teman ya ada penembusan bullish dan sinyal on-chain yang kuat. Oke, ini cukup menarik sebenarnya untuk PP ya. Jadi meskipun ketidakpastian yang sedang berlangsung di pasar mata uang kripto, PP meme coin terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasarnya menunjukkan tanda-tanda positif pergerakan naik ya. Jadi sebenarnya walaupun dalam time frame 24 jam PP ini masih dalam kondisi koreksi teman-teman, tapi kalau kalian melihat dari time frame weekly-nya atau mingguan, PP ini masih bullish sekitar 14%-nya ya kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya kan, saat diperdagangkan pada harga 745, PP kan saat ini berada di kepala 7 teman-teman ya. Jadi di mana aksi harga positif dan analis teknisnya teman-teman, sentimen positif untuk PP didukung oleh pergerakan harga yang kuat dan pola teknis yang menguntungkan. Menurut analis AMBC Crypto teman-teman ya, PP membentuk pola double bottom bullish pada grafik harian yang menunjukkan potensi pembalikan harga yang kuat. Token tersebut baru-baru ini menembus garis tren menurun yang telah berfungsi sebagai resisten sejak Maret 2025 yang menandakan pergerakan momentum yang sangat signifikan teman-teman ya. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, ini adalah double bottom yang digambarkan oleh analis ini teman-teman. Kalau kita lihat memang di sini membuat double bottom ya. Dan price target daripada PP sendiri teman-teman ya, mungkin PP itu akan segera menyentuh di kepala 9-an teman-teman ya. Dan target kedua ya, setelah dia menyentuh di kepala 9 something, dia akan terjadi yang namanya rejection teman-teman atau koreksi untuk membuat area support baru ya.
Setelah area support terbentuk, teman-teman ya, price prediction-nya itu bisa sampai di kepala 15 atau di kepala 16-an, teman-teman ya. Jika momentum masih mendukung untuk PP dan keadaan market masih dalam kondisi positif ya, mungkin PP bisa meneruskan kenaikannya di atas level tersebut, teman-teman ya. Jadi setelah penembusan PP mengalami kenaikan lebih dari 10%, meskipun pasar terus bergejolak dengan pergerakan harga yang menunjukkan kekuatan PP siap untuk kenaikan tambahan sebesar 20% yang berpotensi mencapai level resisten berikutnya. Di mana sampai di area 14. Hal ini menunjukkan bahwa PP dapat berada di ambang rally 85%. Itu nanti tergantung pada momentum bullish yang berkelanjutan, teman-teman ya. Nah, ini targetnya ya, setelah dia menembus di area resisten setelah dia membuat area support baru, targetnya itu bisa sampai di kepala 15 atau di kepala 2-an, teman-teman, seperti itu ya. Terus di sini kalau kita lihat matrix secara on-chain-nya mendukung sentimen bullish juga. Jadi matrix secara on-chain semakin memperkuat prospek bullish PP. Data dari CoinGlass mengungkapkan arus keluar koin senilai 5,17 juta dari bursa. Yang menandakan hal tersebut, teman-teman, akan ada penahanan token PP dalam kurun waktu jangka yang tidak tertentu. Ya, bisa dikatakan penahanan dalam jangka panjangnya karena ada pengeluaran token dari bursa ke wallet dingin atau ke wallet pribadi yang menunjukkan potensi akumulasi dari para pemangku atau komunitas PP, ya kan? Arus keluar ini dapat menciptakan tekanan beli yang mendukung pergerakan naik lebih lanjut, teman-teman ya. Mantap jiwa. Dan sedangkan kalau kita cek secara on-chain-nya, teman-teman ya, kita masuk ke dalam Etherscan ya untuk melihat daripada peningkatan holder. Nah, kalau kita lihat sendiri, teman-teman, untuk holder PP Coin itu ada persentase kenaikan ya kan. Di sini 423 ribuan 109, teman-teman ya, ini untuk holdernya. Nanti setelah ini atau nanti malam kalian cek apakah ini nanti akan segera menyentuh di kepala 11, ya kemungkinan besar seperti itu, teman-teman ya. Terus kalau kita lihat dari segi transaksinya, di sini juga cukup ramai ya, hitungan detik, menit, teman-teman ya. Ini lumayan ramai untuk segi transaksinya. Nah, sedangkan di sini, teman-teman ya, untuk holdernya atau pemegang tertinggi daripada koin PP itu berada di Binance dan Robinhood. Binance menduduki peringkat pertama, Robinhood kedua, teman-teman ya. Dan diikuti beberapa wallet yang tidak diketahui. Habis itu ada Binance ya, dan Dead Wallet ada di posisi ke-9. Kuncinya, teman-teman ya, untuk PP bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk saat ini adalah pengurangan supply atau mungkin terjadi partnership atau adopsi di dunia real ya, seperti sektor pembayaran dan sebagainya. Itu bisa membawa persentase kenaikan jauh lebih signifikan untuk harga PP di masa depannya. Ingat ya. Ya, semoga saja PP di tahun ini bisa prospek dan membuat new all-time high kembali. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam.